Untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia, ayo kita trendingkan hashtag boykot Bung Toel supaya orang ini tidak dikasih panggung karena sesungguhnya dia adalah pemecah belah bangsa Indonesia. Toel tetap sindir Coach Sintayong meski sudah tak latih timnas Indonesia. Astaga, dosa apa ya Coach Sintayong sama Bung Toel ini guys? Nih kalian bisa lihat Bung Toel itu buat di Instastory IG-nya gambar Coach Sintayong dengan caption memang cocok jualan. Ini udah keterlaluan sih, ini parah sih. Selesai loh, udah selesai, udah out. Kurang puas apa lagi Bang Uyen? Ya kalau analisaku begini ya, dia ini kan mulai menyerang Sintayong ini kan sejak Januari 2024 ya, pada saat Piala Asia. Nah dari situ Bang Uyen itu nggak berhenti menyerang Sintayong. Jadi orang dan juga media selalu menunggu apa komentarnya. Makanya dia laris manis di media, laris manis di TV. Nah sekarang kan udah out tuh, dia kayak nggak punya gitu loh, nggak punya daya jual buat ya mengomentari sesuatu tentang sepak bola Indonesia. Makanya Sintayong sasarannya. Sampai JJ akhirnya angkat bicara guys, translator dari Coach Sintayong di timnas Indonesia. Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya. Di mata Anda bisa tidak baik dan memang akhirnya sudah tidak di sini. Apakah Anda belum puas? Hei Bung Toel, Anda belum puas ya? Punya dosa apa sih Coach Sintayong sama Anda, Toel? Kalau gue di posisi dia sih di umur yang sudah setengah abad lebih kemudian ditegur sama bocah sih harusnya malu kalau punya malu. Kemarin pecat STY itu alasannya adalah komunikasi yang buruk. Ternyata mereka semua sih kayaknya attitude-nya lebih buruk. Dia itu sebenarnya bukan mengkritik, dia benci. Itu penyakit iri hati. Jadi tolong kita trendingkan hashtag boykot Bung Toel. Pokoknya platform mana yang undang dia kita serang juga, kita boykot juga platformnya. Biar kapok nih orang. Latihan perdana menjelang kualifikasi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Nanti kan Februari baru datang latihan perdana ya pasti di sana dong. Kan ini kan di Australia latihan perdananya. Coach yang lain, mungkin sebelumnya mau nanya kenapa Alex Pastore juga belum datang? Kalau Alex Pastore nanti Februari datang karena memang tanda tangannya kemarin kan setelah dengan Coach Patrick ya. 1-2 hari ini juga saya sudah tanda tangan tambahan ada performance coach dan pelatih goalkeeper. Saya udah, tapi biar Coach Patrick saja yang umumkan bukan saya. Tuh, jadi jangan percaya yang beredar di sosmed. Nah, udah gitu. Coach Iwan, saya mau tanya begini, ini kan ada perubahan penggantian pelatih. Buat pelatih yang baru masuk, ya, apakah ada kendala nggak nanti nih pada saat mengubah style? Karena kemarin kan gayanya gaya Korea lah yang dipakai, gayanya STY. Nah sekarang harus pelatih Belanda yang masuk. Itu biasanya kalau seorang pelatih masuk pada saat tim yang ditangani itu sudah pernah dilatih oleh satu pelatih yang cukup panjang, itu mengubah stylenya kira-kira kendala nggak? Karena ini kan menjadi pertanyaan apakah Patrick Kluivert akan bisa menangani tim nasional Indonesia di saat tim Indonesia sudah begitu lama ditangani oleh Sintayong. Pada saat di tangan Sintayong pun tim ini sudah merubah cara bermain. Saya maaf nih Bang, saya nggak tahu ada apa perubahan ini. Apakah ini dilakukan oleh Sintayong? Apakah perubahan ini seperti yang kita mulai melihat bocoran-bocoran saat ini di mana ada meeting antar pemain untuk merubah gaya main yang tidak diinginkan oleh Sintayong, tidak sesuai dengan keinginan Sintayong. Jadi artinya pada saat dengan gaya bermain sampai di last game kemarin, saya kira itu sangat cocok dengan gaya bermain seperti apa yang saya pelajari pada saat saya di Belanda. Bermain dengan possession, terus bermain dengan progressive possession, selalu mengutamakan umpan-umpan yang vertikal. Jadi seperti itu, Bang. Iya. Coach, sekarang pertanyaan dari saya. Ini kan timnas kita, pelatih dari Belanda, pemain diasporanya juga kebanyakan dari Belanda. Key playersnya, pemain intinya dominan dari mereka. Nah, saya mau tanya, apakah style permainan Belanda ini yang dimana ada tradisi total footballnya walaupun sudah bertransformasi itu mampu mengacaukan kekuatan sepak bola Asia, paling tidak untuk yang di PPD.
Bismillah Bang, Bismillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan akurat. Dengan kondisi materi pemain yang ada saat ini, kita sepakat kalau misalnya kita ingin bersaing dengan pemain-pemain grade A di sepak bola Asia, katakanlah Jepang, Korea, rasanya masih perlu dipertimbangkan lagi untuk bermain dengan gaya yang saat ini sama-sama ingin kita usung. Jadi artinya gaya bermain yang seperti dengan total football tadi, ya, bermain dengan terbuka, dengan mengutamakan bermain dengan possession play, saya kira itu hanya kita bisa lakukan pada saat kita ketemu tim-tim kelas 2 di Asia. Oh gitu. Tapi rasanya masih berat apabila kita juga berkeyakinan mau memainkan dengan playing style yang sama pada saat kita ketemu negara-negara yang punya grade A, level grade A di sepak bola Asia, katakanlah Jepang, mungkin Australia, apalagi nanti ada Iran. Jadi mungkin di situ itulah yang kalau saya bilang nanti di situ yang harus pinter-pinternya bagaimana si Patrick Kluivert ini harus bisa memainkan emosinya, ya, dan dia tidak boleh terlalu egois, dia harus lebih fair di dalam mengevaluasi masalah playing style ini tadi.